semuanya, hari ini bertemu lagi kita dalam mata kuliah Statistik 2 dengan materi yang kedua yaitu uji hipotesis. Kali ini bersama saya Mira Hastin. Nah, berhubung materi dari uji hipotesis ini cukup banyak, maka akan kita bagi menjadi beberapa part nanti ya. Oke, langsung saja kita pada materi hari ini. Pertama-tama, kita akan melihat apa pengertian dari uji hipotesis. Kata hipotesis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo dan tesis. Hypo berarti sementara dan tesis berarti pernyataan atau dugaan. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara tentang parameter populasi. Nah, apa itu parameter masih ingat ya? Pada materi sebelumnya sudah dibahas juga mengenai parameter, di mana parameter merupakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Sebagai contoh, rata-rata yang disimbolkan dengan mu, standar deviasi yang disimbolkan dengan sigma, dan proporsi disimbolkan dengan V. Nah, karena hipotesis merupakan dugaan sementara, maka harus diuji kebenarannya. Pengujiannya bisa menggunakan data sampel acak. Proses pengujian ini disebut dengan pengujian hipotesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis atau pengujian hipotesis merupakan salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikan tertentu. Lalu, apa manfaat dari uji hipotesis? Manfaat dari uji hipotesis adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja di sini ada seorang calon wali kota ingin mengetahui kira-kira kecamatan mana yang persentase penduduknya itu masih rendah dalam mengenal dirinya. Nah, jika dia melakukan pendataan secara lengkap atau sensus, tentunya akan menghabiskan banyak waktu, biaya, dan juga tenaga. Maka agar lebih efisien, caranya adalah dengan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari setiap populasi. Misalnya di sini populasinya adalah 3 kecamatan, yaitu kecamatan A, kecamatan B, dan kecamatan C. Ambil sampel dari setiap kecamatan tersebut, kemudian dari sampel ini akan dihitung proporsi masing-masing sampelnya. Kemudian gunakan untuk menghitung statistik uji. Dari statistik uji tersebut dapat kita gunakan untuk pengujian hipotesis terkait proporsi populasi di masing-masing kecamatan tersebut, sehingga nantinya calon wali kota tersebut dapat mengetahui kecamatan mana yang proporsi penduduk yang mengenal dirinya itu yang paling rendah, sehingga ia bisa memutuskan nih kecamatan mana yang akan dijadikan prioritas untuk ia melakukan kampanyenya. Selanjutnya, jenis hipotesis statistik. Ada 2. Yang pertama, hipotesis 0 yang disimbolkan dengan H0. Yang kedua, hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1 atau HA. Hipotesis 0 merupakan dugaan awal, yang mana pada pelaksanaan pengujiannya, pernyataan hipotesis 0 ini ditandai dengan notasi sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis tandingan atau lawan dari H0. Ia tidak mengandung tanda sama dengan, melainkan tanda tidak sama, atau kecil dari, atau besar dari. Nah, hipotesis yang diuji nantinya sesuai dengan hipotesis yang diarahkan oleh kajian teori.
bisa hipotesis nol atau H0, bisa juga hipotesis alternatif atau HA. Pada pelaksanaan pengujiannya, ia hanya memberikan dua kemungkinan keputusan, menolak atau menerima hipotesis nol. Lanjut, jenis pengujian hipotesis. Ada dua. Yang pertama, uji hipotesis satu sisi. Yang kedua, uji hipotesis dua sisi. Untuk hipotesis satu sisi terbagi menjadi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Untuk uji hipotesis sisi kiri, hipotesis nolnya adalah theta besar sama dengan theta nol, di mana theta di sini adalah parameter populasi dan theta nol adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal. Sedangkan uji hipotesis sisi kanan, hipotesis nolnya adalah theta kecil sama dengan theta nol. Dan untuk uji hipotesis dua sisi, hipotesis nolnya adalah theta sama dengan theta nol. Sementara untuk hipotesis alternatifnya, misalnya uji hipotesis sisi kiri, hipotesis alternatif atau H1-nya adalah theta kecil dari theta nol. Sini kita bisa melihat tandanya kurang dari, yang merupakan kebalikan dari H0. Nah, untuk mempermudah kita menentukan mana yang menjadi hipotesis nol dan mana yang menjadi hipotesis alternatifnya, maka kita harus ingat tadi, ciri dari hipotesis nol adalah ia selalu mengandung tanda sama dengan. Baik, supaya kita lebih paham lagi cara menentukan mana yang termasuk hipotesis nol dan mana hipotesis satu, maka di sini akan diberikan beberapa contoh. Yang pertama, seorang manajer PLN mengatakan bahwa rata-rata tagihan listrik bulanan warga kota Sungai Penuh paling sedikit Rp100.000. Apakah hal itu benar? Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah pernyataan rata-rata tagihan listrik bulanan warga kota Sungai Penuh paling sedikit Rp100.000. Kata paling sedikit di sini mengandung tanda sama dengan. Untuk itu, dia masuk ke dalam hipotesis nol. Sehingga hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan Rp100.000. Nah, kenapa mu? Karena simbol rata-rata untuk populasi adalah mu. Lalu hipotesis alternatifnya apa? Yaitu lawan dari hipotesis nol. Karena hipotesis nol tadi tandanya lebih besar sama dengan, maka untuk hipotesis alternatifnya tandanya kurang dari atau kecil dari. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah mu kecil dari Rp100.000. Nah, apabila dilihat dari tandanya, pengujian hipotesis ini termasuk ke dalam pengujian satu sisi, yaitu sisi kiri. Berikutnya, contoh yang kedua. Seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya lebih dari 70. Apakah hal itu benar? Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata atau kalimat rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa lebih dari 70. Kata lebih dari ini tidak mengandung tanda sama dengan. Untuk itu, dia masuk ke dalam hipotesis alternatif. Sehingga hipotesis alternatifnya menjadi mu lebih besar dari 70. Untuk hipotesis nolnya adalah lawan dari tanda lebih dari, yaitu kurang dari sama dengan. Maka hipotesis nolnya menjadi mu lebih kecil dari sama dengan 70. Nah, kalau dilihat dari tandanya di sini, pengujian hipotesis ini termasuk ke dalam pengujian satu sisi, yaitu sisi kanan. Contoh berikutnya.
Menurut sebuah artikel, 90% warga kota Sungai Penuh telah memiliki handphone. Apakah hal itu benar? Nah, pernyataan 90% warga kota Sungai Penuh telah memiliki handphone ini mengandung tanda sama dengan. Untuk itu, dia masuk ke dalam hipotesis nol. Sehingga hipotesis nolnya adalah V sama dengan 90%. Nah, kenapa V di sini? Karena proporsi untuk populasi simbolnya adalah V. Dan untuk hipotesis alternatifnya, lawan dari tanda sama dengan, yaitu tidak sama. Sehingga hipotesis alternatifnya adalah V tidak sama dengan 90%. Nah, kalau dilihat dari tandanya di sini, dapat diartikan bahwa dia termasuk ke dalam pengujian hipotesis dua sisi. Selanjutnya, dalam pengujian hipotesis ini, kita juga akan menggunakan tingkat signifikansi dan juga tingkat kepercayaan. Tingkat signifikansi atau taraf nyata atau disimbolkan dengan alfa merupakan luas daerah di bawah kurva yang merupakan daerah penolakan hipotesis nolnya. Biasanya pada kurva merupakan bagian yang diarsir. Nah, untuk tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 0,01, 0,05, dan juga 0,1. Biasanya ditulis dengan 1%, 5%, dan 10%. Sedangkan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan atau selang kepercayaan atau 1 dikurang alfa merupakan luas daerah di bawah kurva yang merupakan daerah penerimaan hipotesis nol. Selang kepercayaan yang sering digunakan adalah 90%, 95%, dan juga 99%. Di sini saya tidak akan membahas tentang tingkat signifikansi dan juga tingkat kepercayaan lebih dalam lagi ya, karena sudah dibahas pada materi sebelumnya. Silakan dipelajari lagi supaya lebih paham. Berikutnya adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah yang pertama, tetapkan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Apakah termasuk uji satu sisi atau uji dua sisi? Langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfanya. Yang ketiga, tentukan jenis statistik uji dan hitung nilainya. Di sini, statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis, dan rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang akan diuji. Kemudian, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui, baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah tentukan daerah titik kritis atau daerah tolak H0. Kemudian, gambarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan H0-nya. Terakhir, yang kelima, ambil keputusan dan buatlah kesimpulannya. Apakah keputusannya menolak H0 atau menerima H0? Nah, untuk langkah 1 dan langkah kedua sudah kita bahas tadi ya. Kita langsung membahas langkah yang ketiga, mengenai statistik uji. Statistik uji merupakan fungsi peubah acak untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Ada banyak contoh statistik uji, misalnya statistik uji Z, statistik uji T, statistik uji F, dan statistik uji chi-square.
Penggunaan dari masing-masing statistik uji tersebut tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa yang akan kita lakukan. Berikutnya, penentuan daerah kritis atau daerah tolak H0 dan cara pengambilan keputusan. Kita mulai dengan yang pertama, jenis pengujian hipotesis untuk uji hipotesis satu sisi, yaitu sisi kiri. Misalnya di sini pengujian hipotesis untuk rata-rata, di mana H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan mu0 dan H1-nya adalah mu lebih kecil dari mu0. Luas daerah di bawah kurva menunjukkan besarnya peluang menolak H0 atau menerima H0 di bawah asumsi hipotesis nolnya benar. Untuk hipotesis satu sisi, misalnya sisi kiri, maka daerah tolak H0-nya atau daerah kritisnya ada di sebelah kiri, di mana besarnya adalah alfa atau taraf signifikan dengan batas nilai kritis, di mana nilai kritis ini merupakan nilai yang diperoleh dari tabel Z, jika yang digunakan nanti adalah statistik uji Z. Lalu kenapa Z alfa atau nilai kritis bertanda negatif? Karena dia berada di sebelah kiri. Jadi, uji hipotesis satu sisi kiri hanya mempunyai satu titik kritis, yaitu min Z alfa. Nah, cara pengambilan keputusannya, kita akan memutuskan tolak H0 apabila nilai Z hitung yang kita peroleh berada pada daerah tolak H0, atau dengan kata lain, kita akan menolak H0 jika nilai Z hitung yang kita cari lebih kecil dari nilai kritis yang kita peroleh. Kemudian untuk uji hipotesis satu sisi kanan, daerah tolak H0-nya berada di sebelah kanan dan besarannya adalah alfa. Keputusan tolak H0-nya kita lakukan apabila nilai Z hitung yang kita peroleh berada pada daerah tolak H0, atau dengan kata lain, keputusan tolak H0 jika nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z alfa atau nilai kritis. Selanjutnya, untuk uji hipotesis dua sisi, daerah tolak H0-nya dibagi menjadi dua, yaitu daerah sisi kiri sebesar alfa per 2 dengan titik kritis min Z alfa per 2. Kemudian di sebelah kanan sebesar alfa per 2 dengan titik kritis Z alfa per 2. Untuk pengambilan keputusannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila nilai Z hitungnya berada di daerah tolak H0 sebelah kiri. Dan yang kedua, apabila Z hitungnya berada di daerah tolak H0 sebelah kanan. Atau dengan kata lain, keputusan tolak H0-nya jika min Z hitung lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau Z hitung lebih besar dari Z alfa per 2. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah uji hipotesis rata-rata satu sampel. Untuk uji hipotesis rata-rata, penentuan statistik uji yang akan digunakan tergantung pada apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Jika standar deviasi populasi diketahui, maka yang kita gunakan adalah statistik uji Z. Nilai statistik uji Z dihitung dengan menggunakan rumus Z sama dengan X bar kurang mu0 dibagi dengan sigma per akar N, di mana X bar adalah nilai rata-rata untuk sampel, sedangkan mu0 adalah nilai rata-rata populasi di bawah hipotesis 0, dan sigma adalah standar deviasi populasi,
kemudian N adalah jumlah sampel. Namun apabila standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita gunakan statistik uji T. Nilai statistik uji T dihitung dengan rumus T sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi dengan S per akar N. S di sini adalah standar deviasi dari sampel. Nah, apabila jumlah sampelnya besar, lebih dari 30, kita masih bisa menggunakan statistik uji Z dengan menggunakan standar deviasi dari sampel. Oke ya, kita coba dengan contoh soal. Yang pertama, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai rata-rata adalah 600 jam dan simpangan bakunya 25 jam. Dari pernyataan tersebut, selanjutnya diadakan penelitian terhadap 40 lampu sebagai sampel yang diambil secara acak, dan ternyata diperoleh informasi bahwa rata-rata umur lampu adalah 594 jam. Ujilah kebenaran pernyataan di atas dengan taraf signifikan 5. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan yang di atas, ada baiknya kita buat dulu informasi apa yang diketahui dari soal. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwa nilai rata-rata populasi adalah 600 jam. Maka di sini kita buat mu 0 sama dengan 600 jam. Kemudian X bar atau rata-rata sampel itu adalah 594 jam dan jumlah sampel adalah 40. Kemudian simpangan baku dari populasi itu adalah 25 jam. Simpangan baku itu sama artinya dengan standar deviasi ya. Jadi di sini kita buat simbolnya adalah sigma sama dengan 25 jam. Di sini karena standar deviasi dari populasi diketahui, maka kita bisa gunakan statistik uji Z untuk uji hipotesis dua sisi. Nah, kenapa dua sisi? Karena dari soal kita bisa melihat pernyataan yang mengatakan bahwa nilai rata-rata adalah 600 jam. Kalimat adalah di sini mengandung arti tanda sama dengan. Jadi, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah dengan membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ingat ya, hipotesis nol cirinya mengandung tanda sama dengan. Jadi di sini bisa kita buat hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 600 dan lawan dari tanda sama dengan adalah tanda tidak sama, yaitu hipotesis alternatifnya atau H1 adalah mu tidak sama dengan 600. Selanjutnya tentukan nilai alfanya. Karena nilai alfa sudah ditentukan dari soal, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dari nilai alfa ini kita bisa menentukan nilai kritisnya, yaitu Z alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Karena uji dua sisi. Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025. Nah, dari mana 0,025? Dari alfa per 2, yaitu 0,05 dibagi 2. Maka dapatnya 0,025. Untuk nilai titik kritis ini atau Z 0,025 itu bisa kita lihat pada tabel Z. Sudah bisa ya melihat atau membaca tabel Z. Di sini hasilnya adalah plus minus 1,96. Nah, silakan dicek pada tabel Z apakah benar nilai Z 0,025 itu adalah 1,96. Selanjutnya kita menghitung nilai dari statistik uji Z. Untuk nilai Z hitung di sini, kita tinggal substitusikan angka-angka dari soal tadi, yaitu X bar, mu 0, standar deviasi populasi, dan jumlah sampel ke dalam rumus ini.
kemudian kita lakukan perhitungannya, maka di sini didapat hasil dari Z hitung adalah min 1,52. Coba dicek lagi ya, tulis di buku catatannya apakah benar ini hasilnya. Selanjutnya kita menentukan daerah tolak H0 pada kurva normal. Daerah tolak H0-nya di sini ada dua, karena kita memakai uji dua sisi atau dua arah. Yang pertama, sisi sebelah kiri dengan luas daerah tolak H0-nya sebesar alfa per 2 atau 0,025. Kemudian yang sebelah kanan atau sisi kanan juga sama, yaitu sebesar 0,025. Untuk nilai kritisnya juga ada dua, yang sisi kiri min 1,96 dan sisi kanan 1,96. Kemudian untuk nilai Z hitung tadi yang kita peroleh sebesar min 1,52 itu jatuhnya di daerah penerimaan. Maka untuk pengambilan keputusannya kita bisa membandingkan nilai Z hitung dan Z kritis. Karena Z hitung min 1,52 besar dari min 1,96, maka keputusannya terima H0. Artinya H0-nya terbukti. Maka kesimpulannya adalah terbukti bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi sama dengan 600 jam. Oke ya. Lanjut lagi kita untuk contoh soal yang kedua. Seorang direktur perusahaan X menyatakan bahwa rata-rata pendapatan karyawan di perusahaannya lebih dari Rp2.500.000 per bulannya dengan simpangan baku Rp25.000. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya seorang wartawan berusaha melakukan wawancara dengan 32 orang karyawan yang dipilih secara acak. Diperoleh informasi rata-rata pendapatan karyawan tersebut Rp2.505.000. Ujilah pernyataan tersebut dengan menggunakan taraf nyata 10%. Dari soal diperoleh informasi mu0 sama dengan Rp2.500.000. Di sini pendapatan karyawan ya. Kemudian X bar adalah Rp2.505.000, yaitu rata-rata pendapatan karyawan dari sampel. Selanjutnya jumlah sampel ada 32 dan standar deviasi populasi atau simpangan baku 25.000. Karena standar deviasi populasi diketahui, maka yang kita gunakan adalah statistik uji Z dengan uji hipotesis satu sisi kanan. Nah, kenapa sisi kanan? Karena dari pernyataan bahwa rata-rata pendapatan karyawan di perusahaan lebih dari Rp2.500.000 per bulan. Kata lebih dari itu tidak mengandung tanda sama dengan, makanya kita lakukan dengan uji hipotesis satu sisi, yaitu sisi kanan. Untuk alfa, di sini alfanya 10% atau 0,10. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya yang untuk lebih dari itu masuk ke hipotesis alternatif, di mana hipotesis alternatif atau H1-nya adalah mu lebih dari Rp2.500.000 dan tandingannya adalah kecil sama, yaitu untuk hipotesis 0. Hipotesis nolnya adalah mu kecil sama dengan Rp2.500.000. Selanjutnya dengan alfa 0,10 tadi kita bisa menentukan nilai Z kritisnya. Nah, nilai Z kritis di sini kita lihat pada tabel Z. Nilainya adalah 1,645. Dicek ya tabel Z-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai dari statistik uji Z-nya. Nah, angka-angka yang kita peroleh dari soal tadi kita substitusikan ke dalam rumus Z hitung. Lalu kita lakukan perhitungannya
Di sini didapat nilai Z hitungnya adalah 1,17. Dicek lagi ya, apakah benar ini hasilnya. Kemudian kita tentukan daerah tolak H0-nya. Di sini daerah tolak H0-nya ada di sebelah kanan karena melakukan uji hipotesis satu sisi kanan. Untuk luas daerahnya itu yaitu sebesar alfa 0,10 dengan batas titik kritis nilainya sebesar 1,645. Nah, untuk nilai Z hitungnya 1,17 itu jatuhnya di luar daerah tolak H0. Maka untuk pengambilan keputusannya kita bandingkan nilai Z hitung dan nilai Z kritisnya. Nilai Z hitung sebesar 1,17 ternyata kecil dari nilai kritis 1,645. Maka keputusannya adalah terima H0, yang artinya H1-nya tidak terbukti. Maka kesimpulannya, belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa pendapatan karyawan lebih dari Rp2.500.000. Oke, sampai di sini paham ya? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, kita coba dengan contoh soal yang ketiga. Waktu rata-rata yang diperlukan mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit. Suatu prosedur baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Bila dari sampel acak, 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku atau standar deviasi 11,9 menit menggunakan sistem baru tersebut. Ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Gunakan taraf nyata 0,05. Asumsi bahwa populasi waktu yang diperlukan adalah normal. Nah, dari soal kita peroleh informasi bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan diri adalah 50 menit. Maka mu 0-nya 50 menit. Kemudian X bar-nya di sini 42 menit. Dan jumlah sampel 12. Kemudian standar deviasi dari sampel yaitu 11,9 menit. Di sini disimbolkan dengan S kecil. Sementara untuk tingkat signifikannya atau taraf nyatanya itu alfa sebesar 0,05. Jadi di sini karena standar deviasi populasinya tidak diketahui dan jumlah sampelnya kecil dari 30 yaitu 12, maka kita bisa menggunakan statistik uji T atau uji hipotesis satu sisi kiri. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita buat dulu hipotesisnya. Dari pernyataan tadi yang mengatakan bahwa waktu yang diperlukan dengan sistem baru tersebut kurang dari 50 menit. Karena tanda kurang dari di sini tidak mengandung sama dengan, maka ia merupakan hipotesis alternatif. Sehingga hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah mu kecil dari 50 dan H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 50. Untuk alfa 0,05 di sini kita gunakan tabel T, di mana tabel T itu alfa dengan derajat bebas n kurang 1. Dicek kembali ya, materi minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara melihat tabel T. Nah, di sini T 0,05 dengan derajat bebasnya 12 kurang 1 yaitu 11, maka diperoleh nilai T kritisnya pada tabel T yaitu 1,796. Kemudian kita hitung nilai T hitungnya atau uji statistik T-nya dengan rumus X bar kurang mu 0 dibagi dengan S per akar N.
Substitusikan angka-angka yang kita peroleh dari soal tadi ke dalam rumus ini. Maka T hitung sama dengan 42 dikurang 50 dibagi dengan 11,9 per akar 12. Hasilnya adalah min 2,33. Kemudian tentukan daerah tolak H0-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan uji hipotesis satu sisi kiri, maka daerah tolak H0-nya berada di sebelah kiri dengan luas daerahnya itu sebesar alfa, yaitu 0,05. Kemudian batas titik kritisnya itu sebesar T alfa N kurang 1 tadi nilainya adalah min 1,796. Nah, di mana posisi T hitung itu? T hitung sebesar min 2,33 jatuh pada daerah tolak H0. Jadi untuk pengambilan keputusannya kita bandingkan nilai T hitung dan T kritisnya. Di sini kita simpulkan bahwa nilai T hitung sebesar min 2,33 kecil dari min 1,796. Maka keputusannya tolak H0, yang artinya H1 terbukti. Maka kesimpulannya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftar dengan sistem baru tersebut adalah kurang dari 50 menit. Nah, dari 3 contoh soal yang sudah diberikan itu, kira-kira sudah paham belum materi uji hipotesis untuk rata-rata satu sampel? Sudah paham ya? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau bisa tanya-tanya dengan dosen statistik yang lain, atau bisa juga belajar melalui buku teks atau browsing-browsing di internet. Nah, untuk hari ini cukup dulu materi kita tentang uji hipotesis dengan satu sampel. Berikutnya kita akan membahas uji hipotesis dengan sampel ganda. Oke ya, sampai di sini dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuannya mengenai uji hipotesis. Oke, sampai jumpa lagi di materi statistik 2 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.